asumsinya itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi belajar bahasa Arab itu sama seperti belajar atau berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, ahlan wa sahlan, Ustadzuna Muhandis Khirid bin Al-Azhar. Fadol. Tapi sayang beliau sudah tidak di FPI, beliau sudah menjabat di fakultas lain. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ini mohon Pak Muhandis dikoreksi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Dan tiba-tiba ada wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa kalian semua. Jadi ternyata penciptaan atau perbedaan bahasa di dunia ini adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Jadi belajar tentang perbedaan bahasa dalam bahasa Arab sejajar dengan belajar tentang penciptaan langit dan bumi. Khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum. Jadi bahasa Arab ini tidak akan berubah sampai akhirnya, apalagi bahasa Arab ini sudah dijaga oleh Allah. Bahasa itu, bahasa apa saja itu akan punah seiring punahnya manusia itu sendiri. Karena itu di PPA itu stabil. Jadi PPA itu kan hanya 2 kelas. 2 kelas apa tidak? 2 kelas itu stabil. 114, 104, tidak. Dan alhamdulillah PPA ini adalah salah satu prodi yang terakreditasi A. Dan nilai prodinya tertinggi dari terakreditasi A yang ada. Dan prodi PPA juga punya jurnal Al-Sinatuna terindeks Sinta 2. Jadi saya kira prestasi-prestasi ini perlu. Nah, terkait dengan workshop ya, ini saya orang bahasa Arab tapi kurang bagus bahasa Arab. Bahasa Arab ini intinya bahwa masa atau era revolusi industri kan sudah harus adaptif terhadap teknologi revolusi industri. Nah, oleh karena itu semua prodi di FTIK tengah bergerak ya, beradaptasi dengan dunia digital. Sebenarnya di PPA sendiri dalam peta keilmuan itu sudah disebut. Saya pernah baca kitab sumbernya asal Mustaqim. Jadi Muhammad Ali Al-Quri itu ilmu bahasa itu yang dua macam. Soalnya ini anak ilmu lughah al-arabiyyah yang masih minat ismail. Awalan al-lughah atau tadian ilmu lughah wa ilmu lughah at-tadari yastamilu ala iddati ulum. Itu kan disebutkan awalan ilmu nahwi, kemudian ilmu sorof, huruf, dalalah, dilalah, dulalah itu bisa dibaca. Yang tidak boleh ilmu dilalah. Kemudian ilmu balaghah, ilmu uslub itu ilmu lughah. Nah, yang kedua itu adalah ilmu lughah bahasa sebagai terapan. Di dalamnya ada tarjamah, ada ilmu lughah an-nafsi, psikolinguistik, ada ilmu lughah al-ijtimai, sosio-linguistik, ada ta'limul lughah al-ajnabiyah, metodologi atau ilmu yang mempelajari pembelajaran bahasa asing. Ada lagi neurolinguistik, dan yang berikutnya ditambah lagi psikolinguistik. Itu masuk pada ilmu lughah atau ilmu bahasa. Jadi mengantarkan biar nanti
teman-teman terutama mahasiswa kalau dosen itu kan sudah paham mahasiswa ini bisa merepress kembali bagaimana peta keilmuan. Salah satunya di situ ada komputeritas. Jadi ilmu lughah al-elektronik apa al-hasubi Pak. Itu komputer. Nah saya kira dengan peta keilmuan di PBA ini kan workshop ini memang sudah sangat sesuai, sangat baik. Oleh karena itu pada semua peserta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, para mahasiswa, saya mohon serius ya, mengikuti nadwah ya atau wilayah ini karena doa luar biasa. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ajur bahwa seminar ini blended ya, blended, jadi ada offline ada online. Partisipan sudah mencapai 263 yang kelihatan. Nah, oleh karena itu yang di sini terutama yang offline mohon bisa mengikuti sama-sama. Baik, membuka acara workshop ini, mari kita sama-sama membuka Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya cukup, terima kasih, mohon maaf tidak ada kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا. البرنامج الآخر هو الاهتمام والدعاء. إلى الدكتور الحاج عبد الخبير المتكبر يتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu شكرا كثيرا. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، شكرا كثيرا على حفاظتكم. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بعدها الندوة. نحن موضوع
الملحوظة العربية الإيجابيات والتحديات في عصر الثورة الصناعية والبوليسية إلى الأستاذ محمد فيروز رشيد، فيتفضل عليه مشكورا. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwatihi wa sallim wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahu al-'azim. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan, Dr. Haji Muhammad Sofiuddin, MAG, dan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Pekalongan, Dr. Haji Ali Burhan, MA dan jajarannya. Yang terhormat narasumber kita, Dr. Haji Asar Khalil SPMA, dan Dr. Haji Muhammad Sofiuddin. Kita segenap panitia dan peserta seminar baik yang hadir di ruangan maupun yang via Zoom. Baik, langsung saja saya akan membacakan daftar riwayat hidup untuk narasumber pertama kita. Nama Dr. Asyad Khalil. Tempat tanggal lahir Kudus, tanggal 7 bulan 8 tahun 1967. Alamat rumah Wonosobo, alamat kantor Wonosobo Kalibeber. Nomor telepon 0812 2904 4100. Alamat email azharkhalil@hotmail.com. Pengalaman organisasi beliau: 1.
di IPNU, kedua NU, yang ketiga MUI. Riwayat pendidikan beliau, yang pertama kuliah Usuluddin, sebuah hadis Jami' al-Azhar, kuliah Usulul Hadis, sebuah hadis Jami'ah Durman Islamiyah. Yang ketiga juga di universitas yang sama. Selanjutnya, seminar pada hari ini tentang problematika bahasa Arab antara problematika dan tantangan di era revolusi 4.0 akan disampaikan oleh beliau, Bapak Dr. Ansyarul Khalil. Pada beliau kami ini operator mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha kama amarana an nahmadu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wallahul azizul hakim. Dan hadisnya hadis Qala al-Imam At-Tabarani qala haddatsana Muhammad ibn Abd al-Khadrami qala haddatsana Al-Ala bin Amr al-Qis qala haddatsana Yahya bin Murad al-Ashari Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadisnya ahibbul araba li thalath li'anni arabiyyah wal Qur'anu arabiyyah wa lisanu ahli al-jannati arabiyyah. Ada wal hadis لتشجيع يعني طلاب الصحبة الوداع. Oke, kawan-kawan semua yang kami hormati, alhamdulillah di hari Bursa Al-Dahabiyah Al-Qadim Aku yang bernamis seminar nasional bahasa Arab bermanfaatnya. Ini gas atau berapa? Waktunya sih. Insyaallah ini panitia ngasih waktu 40 menit nanti kita keluar buat tuh ya. Makasih sekali ini Pak Alikur dan kawan-kawan di pihak Kolongan yang telah mengundang kami ya untuk silaturahmi kami ya. Mas Muhammad, insyaallah lama gak ketemu sama-sama tuanya. Dulu kan masih hitam rambutnya, sekarang putih. Dan semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke. Ini saya bikin PowerPoint. Saya mulainya dari yang mana ya? Mulainya adalah dari Al-Muqaddimah. Jadi likai yatakawal hayat al-yawmiyah fil mujtama' tadawulan hayat yang istimaiyah. Biar hidup kita itu indah, rapi dan teratur, maka Allah memberikan namanya alatuh wasailu al-ittisalat bainan nas al-sama'ah.
Kemudian kita komunikasi itu kan gak hanya sama sodok, sama manusia otomatis jelas dalam syariat al-jumiyah, fil bait, fil maktab, fil hukul, fil masoneh. Tapi juga kita muhawarah atau muhadasah. Ya kan ada hadisnya. Man arada ayyatakallam ma Allah falyaqul. Jadi muhadasah kepada sama manusia, sama Allah juga bisa muhadasah. Dalam Al-Quran ini askum du'fi aktasi wa du'fi. Rabbana inni aslamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata curhat. Jadi ada wasail al-lughah bukan hanya komunikasi sama manusia dan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ambilkan di sini pengantar Imam Syafi'i dalam kitab Tajul Arus Al-Muqaddas-Sibiti itu di dalam pembukaannya terus masuk terus Allah terus Qala As-Suyuti wa hadha alladhi naqala badil fuqaha asal Syafi'i faqala fi awal risalah lisanul arabi awsa'ul alsinah madhhabi. Cakupannya sangat luas. Wa aktsaruha al-fadl, banyak kosakata. Wala na'lamu annahu yufidu bi jami'i ilmihi insanun ghairu nabi. Tidak akan ada yang bisa menguasai kosakata Arab selain itu. Tidak mungkin dengan bisa semuanya bisa. Ini dengan Imam Syafi'i. Walakinnahu la yadharu bihi syai'un 'ala 'ammati. Bahasa Arab tidak mungkin gila secara umum. Hatta la yakun mawjudan fiha man ya'rifu. Tidak akan gila, tapi tidak bisa dikuasai semua. Sebelum ada yang menguasai sebetulnya. Jadi mesti di dunia ini mesti ada orang yang istimewa untuk fasilitas. Bukan hilang. Terus bawahnya masih Imam Syafi'i masih tasik bawah. Wal ilmu indal arabi kal ilmi bis sunnati bidahlil. Jadi ilmu indal arab adalah seperti as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahli fikih. La ya'lamu rajulun jami'as sunnah. Sekalipun ahli hadis punya namanya usaha untuk membuat hadis secara benar. Tapi tidak kata Imam Bukhari. Masih ada yang belum dia tahu. Imam Muslim. Falam yadhab minha ali syai'. Seseorang tidak akan bisa menguasai secara total hadis. Dan juga hadis tidak mungkin dengan cara. Sebenarnya begini, Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu hidup, banyak ada 10 sahabat. 10 sahabat itu tidak akan mati sebelum salah satu itu ada yang sudah meriwayatkan hadis. Baik. Kalau 10-10-nya meriwayatkan hadis, tahu. Tapi kalau satu tok, nanti hadisnya disebut. Jadi tidak ada hadis Nabi yang mudah. Karena pasti dijamin pasti ada wahid
min ba'dil asab yang periwayatan sebelumnya. Nih, Mbak Syafi'i mengatakan, fa'idha jumi'a ilmu 'ammati ahli ilmi biha antara sunnah. Nek sampeyan kepingin mempelajari seluruh ilmu yang diberikan ahli ilmi, maka pelajarilah. Wa idza furriqa al ilmu kulli wahidin minhum dzaba alaihi syawun minta thumma kana ma dawani min amujud ghairi. Kemudian kalau hadis dipisah-pisahkan, nih kamu hadis menguasai 1.000.000 hadis kali dengan 5, mungkin saya 100. Jadi dibagi-bagi oleh yang namanya para muhadis. Kemudian wahum fil ilmi tabaqat. Dalam penguasaan ilmu itu punya level-level. Minhum al-jami' li aktsarihi wa idza ba'alidab. Contoh Imam Bukhari menguasai mayoritas, tapi ada sebagian yang dia belum. Wa minhum al-jami' li aqallihi ma jama'a ghairu. Ada yang ditakdirkan Allah menguasai sedikit yang tidak dikuasai orang yang punya. Saya sedang membantu. Kemudian walaisa qalilun ma dhahaba minas sunan ala man jamak dariha. Barang siapa yang sudah punya hadis buat tidak menjadi dalil mencari kepada yang tidak benar. Harus mencari kepada setobakoh tadi selevel sehingga nanti bisa mendapatkan sedikit yang dia tidak. Bi'abi wa ummi fatafarrada jumlatul ulad jumlatiha wa hum darajatun fima wa'au wa hadha lisanul arabi inda khasati wa ammatiha la yadhawna syab'an. Yang naik bahasa Arab tidak akan mungkin dibilang di dunia. Tapi ingat, wala yu'allimuhu illa man qabilahu billah. Jangan diajarkan kepada orang yang tidak mau menerima bahasa Arab. Jangan. Iman ke Allah. Emas dikasihkan yang tidak suka emas. Wala yusyriku fihi illa man taba'a bi ta'allum. Ini perbuatan sendiri. Bahasa Arab kepada orang yang tidak ngomong. Kata pembukaan yang saya ambilkan dari Imam Syafi'i bukan tasjih bahasa Arab ini juga diatkan. Wa ilmu aktaril lisan fi aktaril Arab a'ammu min ilmi aktaril sanatil umdan. Jadi ilmu yang telah dimiliki orang-orang Arab, Pak, lisanul Arab, punya banyak. Itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang dikuasai oleh para ulama. Jadi cakupannya bahasa Arab adalah. Kemudian kalau ingin memasuki bahasa Arab penuh totalitas, maka adalah mendatangi hadis. Karena hadalat tatbik al-hayati al-yawmiyah dia. Jika Nabi sudah menjelaskan dengan bahasa lisan tadi seluruh kehidupan oleh asal. Maka tempatnya wadahnya bahasa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Ibnu Haris ya. Ailam ana lughatul Arab lam tantahi ilaina wa innal wa anna alladhi jaa'a 'anil Arab qalilun bikatsir. Bahasa Arab yang sampai pada kita itu tidak semua. Maka ketika Imam Syafi'i Pak datang ke Yaman,
Kalau jenengan mau ke Wonosobo, kalau mau mengetahui bahasa Wonosobo yang asli, juga yang tapi kalau di Kalibeber, semua di Nusantara ada modernis. Maka Mbah Syafi'i ketika di Yaman itu masuk ke sokok sehingga mengapai bahasa secara yang kepada kita tidak mungkin semua. Yang ada wa inna katsiran minal kalam dhahab bi rata-rata di antara bahasa-bahasa itu tadi datangkan nanti akan bilang dengan bilangnya orang yang sudah punya bahasa. Ya kemudian ini al-lugha Arabiyah. Bahasa itu tauqif napa? Gunakan khilaf. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi dari sana akan ulama ada yang berpendapat bahasa adalah tauqif min Allah. Contohnya ini apa ini? Ini pisang. Jadi bapaknya. Jadi semua akhirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang mengatakan bahasanya bahasa Arab, ada yang mengatakan adalah apa namanya? Tauqif, karena Quran telah mengatakan wa'allam ma'adal asma'u. Kemudian sebagian para ulama selain Arab, selain bahasa Arab adalah apa namanya? Istilahi. Tapi untuk Al-Quran bahasa Arab adalah tauqif. Kemudian runtutannya biar bahasa Arab ini adalah tetap eksis, tetap terjaga, maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dengan terjaganya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Karena Quran itu berbahasa Arab, otomatis bahasa Arab akan. Kemudian hadis juga sama. Nabi dikasih Allah, inni utitul kitab wa misluhu ma'ah. Saya telah diberi Al-Quran oleh Allah, dan hal yang sama adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Quran terjaga, hadis pun terjaga. Otomatis bahasa Arab yang ada di kita juga terjaga. Sehingga insya Allah akan tetap dikuasai untuk mas orang Islam. Apalagi selama masih ada Al-Quran, masih ada orang yang sholat, ada yang muadzin, insya Allah akan tetap terjaga semua itu. Kemudian kenapa Al-Quran menggunakan bahasa? Ada riwayat banyak sekali juga. Al-Arab kulluha wal Isma. Seluruh orang Arab adalah anak cucu Nabi Ismail. Illa himyar wa gabol ya cukup, kecuali dari kabilah Jurhum. Kemudian larinya adalah Nabi Muhammad SAW dari Imam. Ketika itu Nabi berdiskusi dengan sahabat. Malaka afsahuna walam tahrus membaik adurina. Kanat lughatu Ismail darasat aimanat fasohat. Jadi hampir punah bahasa Nabi Ismail. Kemudian faja'ani biha Jibril fahaftu. Akhirnya untuk menghidupkan bahasa Arab Nabi Ismail tadi, Allah mendatangkan Jibril untuk mewahyukan nabinya dengan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Dan hadisnya telah ada tadi, Nabi kasih hadis untuk yang namanya mencintai.
Kemudian Nabi untuk memberikan tasjid, biar kita tetap kita pada bahasa Arab, ahibbu afil, ahibbul araba li salasin li annai li abni arabiyyun. Wal Qur'anu arabiyyun. Wa li sa'al jannati arabiyyun. Ilmu al-Munawi mengatakan ahibbul arab bitakhri khilaf teman. Jadi dari situ akhirnya orang Islam sudah terpatri yang namanya di mana Pak? Di hatinya untuk mencintai bangsa Arab. Ada di yang bermakna memberikan sugesti akhirnya ketika apa namanya macam-macamnya mempelajari bahasa Arab di Indonesia tentu. Jadi contohnya untuk yang ada di Indonesia, untuk pondok-pondok pesantren mempelajari bahasa Arab, beliau hadapnya adalah agar para santrinya paham isi kitab, paham tafsir Al-Quran, sehingga tujuan umumnya bukan muhadatsah. Kiai pinter kitab, tahu suruh baca, awang ngomong gak bisa. Memang ada pertama ada bukan lil muhadatsah, bukan lil muhadatsah, tapi untuk litamik difahmi atau al-kutub wa tafasir. Dan kemudian ada sekarang pondok-pondok pesantren seperti Gontor dan sebagainya. Memang hadapnya adalah untuk muhawarah, untuk muhadatsah, sehingga nuansanya beda. Beda. Jadi itu secara global saya bagi dua tujuan di dunia ini untuk yang mana namanya mempelajari bahasa Arab. Adapun sekarang kita hidup di asr as-saurah as-sinaiyah, zero lah Pak, titik kosong atau zero lah. Di mana anak-anak kita itu adalah mendapatkan informasi tidak harus butuhkan bisa dengan digital macam-macam. Ini sehingga kehidupan namanya dunia digital ini adalah tahadiyatnya gitu. Tantangannya itu di dalam yang namanya Islam adalah thoriqah akhdil ilmi, itu namanya tahammul, harus riqah baina syahwat. Dengan dunia digital ini maka akhirnya kita kehilangan tahammul ya, antara guru dan murid tidak bisa langsung, sehingga tidak ada jalinan apa hubungan batin, itu enggak ada. Ini tantangan. Dia mahamil ittisal baina syahwatil mu'min wa dia mahamu sifatil mu'allim. Harga guru sudah enggak ada. Dia udah pakai itu. Wal murabbi wal mudabbir wa dia mahamil barokah. Rasa kiai-kiai ini Allah. Kita kan dengan bahasa apa bukan. Ya, tapi fursanya ada nilai Pak, nilai positifnya adalah suhulah Pak, mudah dengan mendapatkan namanya informasi, taqarrubuz zaman wal makan, bisa dekat di sini sekalipun offline kita bisa dimanfaatkan semua. Ini sebenarnya furas ini Pak, kesempatan. Wasuratul muhadatsah dengan bantuan yang taqaddum ilmu taqwa. Tapi ada beberapa sisi yang perlu kita cermati. Kemudian kemudian nih al-ittijihad at-tatawur fi ta'limnya. Kemudian untuk menghadapi dunia yang maju ini Pak, kemajuan teknologi itu Pak tidak akan bisa menggantikan kebutuhan pokok manusia. Hanya untuk suhulah at-ta'ayus fil hayat, hanya untuk memudahkan.
Dulu belum ada tol, sekarang ada tol. Belum ada telepon. Kita ya. Gak kapal masih berdua di masa tahun 93. Hari ini kirim surat, kemudian seret ke kantor pos, 15 hari baru sampai. Kalau langsung dibalas 1 bulan baru dapat jawaban. 1 bulan Pak. Enggak, saya itu nih, Allah. Nah, akhirnya sekarang seret kita nulis langsung kirim ini suhu atau ayus filhadul. Tapi untuk mengganti kebutuhan pokok hidup nikah cukup dengan online. Allah. Ya cukup dengan online Pak. Harus hidup dalam satu rumah. Harus. Tidak mungkin online. Waduh online Allah. Apa yang dinikmati waktu dan ya? Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah yang ini sinah siper nih atau asyur atau siper nih khutuwatut dirosiyah ya kurikulum yang ada sekarang ya perlu distandarisasi dengan kehidupan sekarang dengan anak kita kurikulum kamu jangan usah klarifikasi al-khobaru wa ismon tidak itu khusus pada pesantren lah nah, kalau yang ngomong ya nggak usah kayak gitu ngomong wama jatuh dirosiyah madah-madahnya yang standar demi untuk biar bisa kita bahasa Arab ya tetap eksis di dunia kita sekarang. Wa tariqatut ta'lim. Ya cara pembelajarannya ya online ya online, offline ya offline. Wa kafatil muallimin. Dosen-dosen harus kafah. Paling tidak ya bisa menguasai alfiah atau apa gitu kan. Kapan kalau ada yang murid yang internal. Waru yang kenal dari atalim dan ada namanya evaluasi pembelajaran di dunia digital ini kira-kira salbiatnya dan jadinya. Yang jelas sekarang sangat mudahnya mendapat informasi belum valid belum nggak valid hanya orang langsung share itu sehingga kadang-kadang bisa terjadi. Dan watadri usahatil muassasah pengembangan kelembagaan sehingga mungkin BPA akan mengembangkan apa yang para mahasiswa itu bisa menangkap kesempatan emas di asawara as-sina'iyah dan ada al-furos atau tatawuran yang perlu kita kembangkan untuk pelajaran bahasa Arab. Kemudian kita wajibu alaina an nusakkila wa nuqaddibal mudhiliyat at-ta'limiyah allati tanasaba ajlan al-hadirah kita format dengan bagus sesuai dengan generasi kita hidup di zaman ini. Lakin lam natruk al-asasiyah fi tahsil ulama masail kita harus baik. Tapi kita harus paham anak kita jangan sampai mengambil informasi yang tidak valid terutama masalah agama nanti bisa berantem. Kemudian untuk pancingan diskusi kita sudah ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin saya bagi dua penanya yang di via Zoom, monggo silakan bisa menanyakan lewat chat ataupun mengangkat tangan. Kemudian juga yang di ruangan bisa bertanya untuk dua penanya mungkin. Monggo silakan. Ini mungkin dari ruangan dulu. Di ruangan dulu. Silakan yang ingin mempunyai pertanyaan atau masyakil kesulitan pembelajaran bahasa Arab yang mana akhirnya harus berhijrah dari offline ke online.
Dan ini mungkin akan kembali. Gue silakan Pak Ibu Guru dari sekolah-sekolah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Blok, Rani, dipanggil Pak Ju atau Kak Ju. Baik, foto dulu. Siap, terima kasih. Baik, Ustaz, Pak Dr. Ki Haji Ashar Khalil CMA yang disampaikan dengan namanya pembelajaran bahasa Arab, yang dimana pembelajaran bahasa Arab ke sini-sininya itu, apalagi kalau tadi sedikit dikejut sedikit oleh moderator terkait dengan bagaimana pembelajaran dulunya offline, online, sekarang kembali lagi coba ke offline. Ya sedikit curhat ini, sedikit curhat. Saya termasuk kebetulan mengambil mata kuliah Al-Kalam gitu ya, terus ada di semester ini pembelajaran bahasa Arab, mungkin sedikit curhat ini. Ya, kita mengalami sedikit semacam shock gitu. Shock dalam arti apa? Ya, harus merasakan adaptasi yang sangat dalam ketika dulunya offline terus online lagi kalau offline, jadi butuh penjualan yang sangat sedikit curhat ketika online. Ya, kita mencoba untuk sinkronus, asinkronus dan semuanya, tetapi ya banyak muskilah tuh, banyak sekali. Tadi ya muskilah itu banyak sekali terkait dengan media atau perangkat yang kita miliki, misalkan sinyal, kuota, dan semuanya. Walaupun sudah ada subsidi sana sini, alhamdulillah ada, tetapi kendalanya pasti ada saja. Misalkan kalau kuliah online yang daring itu, ketika saya buka kelas online pakai Google Meet, kita minta, ayo anak-anak atau mahasiswa buka on kamera, nggak ada yang on kamera gitu, panggil berkali-kali nggak nyaut, ada ujungnya itu kali ya, sama tuh, saya ujungnya makan hati Pak, makan hati, mau dimarahin nggak bisa, terus akhirnya saya berhusnuzon, jadi mungkin dalam rangka hemat kuota, tapi lama-lama ujung-ujungnya nggak enak juga kuliahnya, jadi ya udah kita sabar-sabar. Nah, itu banyak sekali muskilah. Terus ketika kemarin saya mencoba untuk offline, ya, tetap muka kemarin, perempuan, saya merasakan ada, jujur, kayak kangennya luar biasa gitu, tatap muka dengan mahasiswa. Terus saya kangen sama Anda gitu, sama mahasiswa saya. Karena apa? Ada yang bilang, Ruhul mudaris itu nggak ada. Jadi kehadiran seorang mudaris pengajar bahasa Arab itu hilang gitu selama kita online, selama kita dari mereka ya udah tenangnya tatap muka dan mereka langsung merasakan diskusinya, tapi juga jadi langsung curhat kepada mereka. Jadi ini yang menurut saya bagaimana nanti saya minta dapat dari Bapak Haji Ashar Institusi MA, dosen PGA di Unisik, terkait dengan kira-kira kiat atau apa tadi yang perlu kita siapkan terkait baik dari mualim ya, kami sebagai pengajar, dan juga dari mahasiswa, yang dimana untuk mempersiapkan diri ya, katakan tadi shock terkait dengan harus ada adaptasi yang begitu dalam yang dibuat untuk menyambut pembelajaran tatap muka kembali di dikatakan kehilangan yang dulu-dulunya tuh kita mencoba hadirkan. Malah sempat ada yang mahasiswa ketika komen, kita tuh serasa seperti kembali ke terbelakang lagi. Jadi kita seolah itu
Jadi mundur lihat langkahnya, kembali lagi ke depan itu agak susah sekali. Jadi untuk saya yang struggle ini untuk bisa bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Sedikit ini ada curhat deh. Saya membaca status Ahmad Sarwat. Mas Sarwat. Kita muhandis paham gitu. Ya, bukan Ahmad Sarwat ya, Ahmad Sarwat. Terkait dengan ini saya melihat semacam pesimis tentang belajar bahasa Arab. Bahasa Arab susah-susah, terus ya banyak lah. Sehingga mau belajar dia bisa jago bahasa Arab, bisa ke Timur Tengah, bisa belajar ngomong, misalkan mau naik haji gitu dia bisa ngomong dengan pedagangnya, tetapi malah pedagang Arab sana malah di luar Indonesia murah sini tal. Jadi kayak yang Jawa bilang muspro gitu ya. Saya kebetulan ada jamaah haji di tetangga di Jogja. Bu, nanti kalau belajar bahasa Arab sama saya, Bu. Kan ya mereka tahu kalau saya belajar bahasa Arab. Tapi nggak datang-datang juga ke rumah, Pak. Ketika udah pulang haji, Mas, ngapain belajar bahasa Arab? Misalnya mereka bahasanya bahasa Indonesia, orang Arab aja. Kalau kita mungkin ke sana ya, diajak ngomong bahasa Arab, malah kayak menghindar kalau ya. Ketika pusat malah mereka nggak mau. Berikutnya adalah kalau diajak belajar ngomong bahasa Inggris, merasa kayak keren gitu loh gitu kalau pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Arab seolah ya enggak begitu ada gengsinya. Jadi, saya ya kita butuh penyemangat lagi nih Pak ya, terkait dengan mungkin yang sama saya senang sekali ada video seorang anak gimana talent kalau Arabia anak Chinese ya ini satu Korea itu ketika ada siapa dan oleh anak usia gimana talent kalau Arabia jawaban yang paling sangat kuat adalah Andani Muslim. Maksudnya saya adalah seorang Muslim. Nah ini yang menurut saya fondasi yang harus kita kuatkan kepada mahasiswa ya kepada kami yang di sini bahwasanya motivasi yang terkuat belajar bahasa Arab ya, walaupun berbagai muskilah yang kita hadapi terkait dengan alasan kita bahwasanya kita adalah orang yang beragama Islam. Ada itu mungkin sedikit pendapat dan mungkin sedikit curhat lah. Mungkin tidak ada yang hadir mahasiswa saya. Itu dia sepakat Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan nanti. Salam sama Kajus PPL gitu. Bukan yang Putri, Bu Astina. Bu Astina. Iya. Iya kalau yang putra ya ngapain kan nggak penting. Maaf ya. Iya Astan Pak Anissa. Ya kebetulan kawan. Syukran. Kuliah. Terus lagi. Terus terang mawon ya, saya itu ngajar online bukan pas namanya September, Maret, April, Mei. Memang di Wonosobo itu total kehidupan mati total. Kampus tanpa mahasiswa, kemudian pondok-pondok pesantren tanpa total mati kehidupan di. Nah, setelah itu akhirnya kita ini memang aslinya adalah Qa'udin Masyi. Seperti dalam surat Al-Kahfi kan. Syekhnya, kemudian ada namanya hiwarnya, ada jawaban yang dari syekhnya. Jadi cerdas pendapat Mas. Tapi ketika pandemi kan kita harus berdua sama la yudrokukulu. Jadi yang kita pakai Pak adalah itu. Tapi dalam hati itu nggak nyaman Pak. Tidak nyaman sama sekali. Ya Pak nggak nyaman Pak. Oke. Nah, akhirnya setelah Mei kemudian Juni ada lumayan mendingan. Alhamdulillah kebetulan ada mahasiswa yang sudah di pondok. Akhirnya saya berikan gitu. Keren. Sehingga ya tadi Pak tombol kangen. Jadi akhirnya ini di Wakonsi alhamdulillah sudah Pak
mulai. Teorinya ya 50-50. Tapi fakta di lapangan udah ramai. Yang perlu dicatat ya Pak, namanya ketemu guru itu dalam agama ada nilai yang sama. Maka yang namanya sahabat orang yang pernah ketemu nanti dalam keadaan Islam sampai. Karena liqo ma'a Rasul itu ada bisa menjadikan orang sahabat dalam keadaan Islam sampai. Nah, maka orang yang seperti itu tidak ada yang berani bohong atas nama. Karena asal dengar man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Itulah yang menjadikan kimah azimah ketemu langsung sama. Nah, kemudian kalau ada hadis palsu itu sumbernya bukan dari sahabat. Maka ada sahabat minat tabi'in wa minat. Jadi itu dari baik bahasanya ketemu sama guru itu tidak bisa diganti apa. Jangan sekali. Kalau kondisi normal gitu, kondisi normal nggak bisa diganti Pak. Nah, kalau nggak normal ya tadi malah yudro kebuluhu lah itu. Terus terang ya. Di dalam bahasa ada si, ada so, ada shin, ada apa. Kan harus melihat bibirnya seorang. Kalau nggak benar kan nggak bisa. Jadi ini tidak bisa diganti dengan otomatis. Mungkin tak belajar bahasa bisa atau tidak. Belajar bahasa orang. Dan ini Pak uniknya. Belalah dari agama itu untuk menjaga naik bahasa. Belalah seluruh orang Islam diwajibkan membaca satu surat dalam Al-Quran. Apa? Fatihah. Minimal berapa kali Pak? 7 kali. Ini menjaga kemurnian nabi bahasa. Kan tadi Pak bakal jangan tidak akan hilang tadi. Sebagaimana kita pelajari Al-Qur'an samawati. Kemudian lagi, Nabi itu mengajari alamani at-tahiyat kama alamani surah Al-Quran. Nabi itu mengajarkan saya tahiyat sebagaimana membaca Al-Fatihah. Jadi rukun qauli tadi Pak Fatihah wajib dibaca setiap rakaat dan tahiyat. Dari situlah akhirnya orang terpatri dan terdorong untuk membaca dan membaca pelajari dan harus ketemu sama. Nah, mudah-mudahan nih sugesti kita mudah-mudahan semakin aman sehingga anak-anak itu bisa membaca Quran bahasa dengan fasih sehingga nilai kimah tadi berubah ketemu guru tentang itu Pak. Mungkin yang dari Zoom yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan, silakan. Operator ada yang angkat tangan belum? Atau tidak ada? Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke narasumber yang kedua. Tidak ada ya? Belum. Atau bisa menanyakan di kolom chat untuk peserta yang via Zoom. Oh ya, silakan langsung. Ya, silakan. Naufal Fakot.
Kalau yang Naufal nggak ada, silakan Mbak Ridayati Isnania bisa bertanya. Baik, karena ada gangguan mungkin sinyal dari para penanya, kita langsung lanjutkan dulu ke narasumber yang kedua. Saya bacakan riwayat hidup dari narasumber yang kedua. Nama Dr. Muhammad Saifuddin, tempat tanggal lahir Jepara 1971, alamat rumah Semarang, alamat kantor Jamiah Wahid Hashim Semarang. Riwayat pendidikan Jamiah Sunan Kalijogo Yogyakarta, kemudian lanjut di Jamiah Al-Azhar Asy-Syarif Al-Qahirah, dilanjut S3-nya atau mungkin doktoralnya di Jamiah Al-Azhar Asy-Syarif Al-Qahirah. Kepada beliau Bapak Dr. Muhammad Syarif, waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah asla al-lughat wa afdalaha. وجعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بها وعبر بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم الذين ينجحون بالأعمال الصالحات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. سعادة عميد كلية التربية دكتور الحاج زين المتقين وجميع أعوانه وفي مقدمته رئيس جامعة والعميد دكتور هجيم محمد سكر صلاح الدين وأعوانه وفي مقدمتهم دكتور محمد جيني والدكتور عبد الخبير وجميع الأساتذة المدرسين في هذه الأفاضل والطلبة والطالبات الأحباء، فإنه من دواعي الغبطة والسعادة والسرور أن أكون بين أيديكم لإلقاء المحاضرة عن اللغة العربية. وكما عرفنا أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى باللغة العربية شرفا أن يكون القرآن باللغة العربية، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية. طيب، معكم يعني باوربوينت بسيطة عن اللغة العربية، مشكلاتها والتحديات. Baik, hadirin sekalian, pertama-tama saya terima kasih pada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, dan juga kepada Bapak Wakil Dekan, Bapak Zaini, dan Bapak Prodi, Bapak Dr. Haji Ali Burhan, dan tidak ketinggalan saya seperti di sini Bapak
Haji Muhandis Az-Zuhri dan Bapak Fuad dan Masrur Ainul Yaqin. Ini menarik. Bahasa Arab itu bahasa asing, tapi kita tempatkan dalam posisi yang sangat tinggi, bahkan barangkali lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Kalau orang boleh bertanya dengan kritis, mana nasionalis kita? Tapi kalau kita mau jujur ya, gara-gara kita itu dalam tanda kutip mempunyai nasionalisme yang kurang tepat, akhirnya kita itu terbata-bata di dalam menggunakan bahasa asing. Kalau penjajah Inggris atau daerah jajahan Inggris, Malaysia, Singapura, dan sebagainya itu rata-rata daerah jajahannya itu bisa bahasa Inggris. Tapi kita itu dijajah oleh Belanda, konon selama 350 tahun, kita sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Dengan alasan apa? Ya dengan alasan nasionalisme. Apalagi bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Dan itu melekat sampai sekarang bahwa kita itu mempertahankan bahasa kita dalam rangka internasionalisme. Padahal dunia sudah semakin berubah, ada globalisasi, dan yang sekarang yaitu revolusi industri yang keempat. Ini mengharuskan kita itu berkomunikasi, bergaul, berinteraksi dengan orang lain. Sedekat kita bergaul dengan saudara kita, saudara kandung kita. Itu membuat kita itu gelagapan. Satu contoh, para diplomat di Kairo saya amati sendiri. Kalau diplomat Indonesia yang ditugaskan di Kairo datang ke Kairo tidak bisa bahasa Arab, atau bisa ya bang, assalamualaikum. 4 tahun bertugas selesai, yang dia bisa assalamualaikum. Berbeda dengan orang Cina. Orang Cina, diplomat Cina, yang ditugaskan di Kairo. Pertama masih belum bisa sama sekali. Tapi dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan, para diplomat Cina yang awal itu masih nol, itu sudah berani itu diwawancarai oleh TV, diwawancarai oleh radio, pakai bahasa Arab. Tidak tahu apa karena kita itu punya mental penjajah, mental dijajah mungkin ya. Tapi nanti saya sampaikan problem-problem. Kenapa kita bisa. Tapi kalau Cina juga 3 tahun meskipun aksen berbicaranya itu masih Cina-Cina. Ayo, nah. Tapi sudah demikian lancar berbahasa Arab. Kalau kita ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kan Fatihahnya pasti sudah cukup. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Wabil Ikan tentang apa itu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Jadi slide-nya mas, yang arbitrair itu sebagai pertengahan yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi dan mengidentifikasikan. Ini kenapa tadi oleh Pak Wabil Ikan diceritakan bahwa suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan bahasa yang benar itu setara dengan Allah menciptakan langit. Kalau langit dan bumi, kalau saya
demikian gini ya. Orang berbahasa itu artinya kan mengekspresikan keinginannya supaya bisa diterima oleh orang lain. Dan yang terjadi pada manusia sangat-sangat hebat dan hanya dilakukan oleh zat yang maha kuasa. Kalau Anda pernah lihat film Terminator ya, Arnold Schwarzenegger, saudara James Cameron, buat robot Terminator. Tapi sehebat-hebatnya manusia membuat robot, si robot itu di dalam merespon apa namanya pasangannya atau merespon orang lain itu tetap manusia. Kenapa bahasa itu dikatakan suatu anugerah yang sangat besar? Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa. Misalnya, orang ditanya, kamu sudah makan? Jawabannya, ada 1000 kemungkinan jawaban. Belum, ya, dereng, lama, olas, apalagi. Baik dari segi perbedaan bahasa yang sangat banyak. Juga ekspresi dari orang. Bisa menjawab misalnya sudah atau belum atau ogah, apain. Ada 1000 kemungkinan jawaban untuk satu. Dan itu tidak dipunyai oleh makhluk lain. Katanya kambing, atau antik, atau bio yang katanya cerdas. Ditanya satu pertanyaan, jawabannya dari dia lahir sampai dia mati. Itu aja. Tapi kalau manusia, satu pertanyaan pada 1000 kemungkinan jawabannya. Mana dalam Al-Quran disebutkan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama Adam al-asma'a. Yang bukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dimiliki oleh malaikat. Kalau setan itu hanya diprogram untuk mengatakan no. Hanya diprogram untuk menolak. Malaikat itu hanya diprogram oleh Allah untuk mengatakan yes. Siap, laksanakan. Manusia itu diprogram untuk mengatakan ya, juga tidak, juga nanti, juga siap, dalam lebih daripada menciptakan langit itu. Dan oleh karena itu, kalau secara teori ya, sebetulnya bahasa itu sama, katanya sama. Secara teori ya, kalau bahasa dilihat dari sumbernya, itu semuanya setara. Jadi tidak bisa dikatakan bahasa Jawa, karena semuanya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena suatu bahasa itu bisa menjadi populer, atau satu kosakata itu bisa menjadi populer. Itu tidak ada teori manusianya. Tidak ada teorinya. Sekarang yang lagi rame sebagai alay, kemudian anak muda itulah. Kalau misalnya komunitas PBA, ya, membuat satu kosakata pengen dipopulerkan. Kalau Allah tidak mengundang nggak bisa. Tapi kalau ujuk-ujuk siapa, misalnya Sule, ngomong lekop sekali, tapi kemudian digandaki oleh Allah populer. Jadi, Ibnu Hazm mengatakan semua bahasa itu sama. Seperti Yai Asyarul kan belum mengarang hadis, mengatakan bahasa Arab itu bahasa surga.
Kalau itu hadis itu nggak benar. Kalau di surga itu sudah sudah tidak pakai bahasa manusia, karena begini, jadi perkembangan teknologi itu semakin mendekatkan kita, semakin membuka mata kita akan kekuasaan Allah. Dulu kita itu bingung, bagaimana Jibril bisa bercakap-cakap dengan Muhammad, bisa bercakap-cakap dengan bagaimana Nabi Sulaiman bisa bercakap-cakap dengan burung. Bagaimana Al-Quran yang kalau menurut Asy'ariyah itu adalah kalaman qatibun bila harf wala sautin wala isyarat wala ta'khirin. Kemudian nyampe ke alam dia itu berupa suara, berupa huruf. Setelah misalnya Bill Gates, kita pakai bahasa Jawa. Kados pundi kabaripun Mas Bill Gates. Tapi kan kita pakai program Google Translate, di sana pakai bahasa Inggris, enter, di sana. Demikian juga Bill Gates ngomong I'm fine, tapi dia pakai Google Translate bahasa Jawa. Saya paham. Google teknologi penemuan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini itu cuma titik dua, kemudian kurung tutup, enter. Di sana menjadi smile, jadi senyum. Di sini suara kita ngomong nyampe di sana jadi tulisan. Di sini tulisan di enter, di sana menjadi suara. Itu teknologinya manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalamullah al-qadim di zaman azali itu tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu program yang bisa mengalih bahasakan jadi bahasa Inggris. Google aja bisa. Apalagi Allah Subhanahu. Dan itu berkembang terus. Ya, nanti kalau Google-nya sekarang itu pakai komputer, lama-lama itu sudah di awang-awang. Lama-lama makanya kalau sama-sama penghuni surga dari Jawa, dari Amerika ngomong apa ya bisa. Kalau sekarang masih pakai sama-sama pakai laptop atau gadget. Tapi besok 50 tahun lagi orang ngobrol itu sudah tidak pakai gadget. Karena teknologi sudah wireless, sudah disentralkan di mana. Apalagi di surga. Jangan khawatir nanti kita kalau kita kamu harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Kalau ketemu dengan kajian Nabi, Iwan apa-apa nih, era iso bahasa Nabi. Jadi itu pikirannya orang yang tidak tahu revolusi industri 4.0. Kalau sudah tahunya, teknologi itu bahasa. Dan bahasa Arab itu sekarang kelebihan dari bahasa Arab. Kelebihan dari bahasa Arab. Ya lanjut. Sebelumnya. Halaman 3. Bahasa Arab itu digunakan oleh 467 juta jiwa. 2 kali penduduk Indonesia. Benar tadi yang dikatakan bahwa
Dr. Asyari. Bahasa Arab itu nggak mungkin lenyap. Karena penggunanya sangat banyak. Meskipun penuturnya itu mayoritas adalah orang Arab. Dan bahasa Arab sudah diakui secara resmi oleh dunia. Kalau urutan di dunia, itu bahasa Arab adalah urutan keempat. Mungkin Inggris, Jerman, Prancis, gitu-gitulah. Kemudian di dunia internet, itu juga masuk di urutan keempat. Nah, yang lebih hebat lagi, terus monggo. Nah, bahasa Arab adalah sebagai bahasa kitab suci Al-Quran. Kalau Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran akan abadi. Demikian juga wakil Al-Lura Al-Rabi. Dan Al-Quran, bahasa Arab adalah bahasa resmi ibadah umat Islam. Kalau di Indonesia dan di mana-mana ya. Kalau di negara Timur Tengah, di Mesir misalnya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Islam. Dengan jangan heran ya. Kalau tidak melihat secara langsung, hanya mendengar rekaman suaranya. Orang-orang Kristen sedang bisa kebaktian Indonesia. Baca sholawat. Bahkan saya itu pernah itu ada mahasiswa baru datang ke saya lama nggak mengikuti perkembangan Mesir. Dia nyanyi-nyanyi. Dan akhirnya saya tahu bahwa itu akan lama. Saya bilang lagu kok kayak orang Kristen. Nanti balonnya. Lagu kayak lagunya orang. Jadi lagunya itu ya kayak orang salawat. Bahasa Arab. Paling bahasa Arab. Kalau nggak kelihatan salibnya ya. Kalau nggak kelihatan salibnya sama tudung topengnya yang besar itu. Terus dianggap kiai sedang salawat. Tapi ini adalah hal yang menjadikan bahasa Arab itu menjadi eksis dan survive. Ini bukan hanya kita. Bukan hanya kita orang Islam, tapi orang non-Muslim pun, kalau di negara Arab, ini mereka mempunyai suatu fanatisme, suatu nasionalisme bahasa Arab yang harus kalau di Indonesia itu menganggap kalau orang bahasa Arab itu sebagai yang suci. Kalau Pak Dr. Ali Burhan itu biasa. Konjoni ngomong Kristen dia ngomongin bahasa Arab. Bukan hanya Kristen saja, tapi bahasa Arab itu juga menjadi bahasa resmi yang sebagai dokumentasi hasil pemikiran di kalangan Yahudi pada akhir perang. Sebelum mereka itu menjadi Zionis, sebelum menjajah Palestina, mereka pakai bahasa Arab itu. Pakai bahasa Arab. Itu dalam masalah keagamaan. Itu bahasa Arab eksis. Di sosial media, bahasa Arab eksis. Dan di lingkungan bisnis pun, itu juga eksis. Coba lihat. Dirilis dari majalah Bloomberg, itu mengatakan bahwa bahasa Arab termasuk bahasa yang aktif digunakan dalam dunia bisnis urutan keempat. Ya mohon maaf kalau bahasa Indonesia belum ya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Dr. G.H. Ashar, bahasa Arab itu kosakatanya banyak. Saya menemukan data yang lebih tinggi bahwa bahasa yang paling banyak kosakata bahasa Arab 80.000
kosakata atau entry tersebut di dalam lisanul Arab. Nanti Pak Ari ya. Ini mahasiswanya dikasih ngitung, benar nggak? Narasumber ngomong 80.000 dan nggak dihitung. Kalau ada 2 kelas suruh ngitung, ya mau bilang hitung. Berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya 42.000. Ini menurut kamus besar yaitu Samuel. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu bahasa dan sebagainya, kita mau bicara tentang revolusi industri. Revolusi industri, kalau versi bahasa Indonesia ya, kalau versi bahasa Indonesia semacam. Sekarang kalau versi Arabnya, monggo lanjut. As-Sawrah As-Sinaiyah Ar-Rabi'ah. Di bahasa Arabnya revolusi industri 4.0 atau 4.0. Kita ada As-Sawrah As-Sinaiyah Ar-Rabi'ah. Jadi pakai anu, dari PPA ini cuma dibacain. Mungkin di Amos-Amos apa nggak ada. Ya al-ija al-hal li rahmanatit tasbih. Rahmanatit tasbih. Rahmanatit tasbih. Digitalisasi wa yashmalu dhalika al-hassasati al-haqliyata al-mukhtalifata wal muttasilata. Sensor. Artinya tahu ya al-haql ya. Lahan, objek. Wa nazmat tahakkum. Sistem kontrol. Setelah itu wal atmatati otomatisasi atmata itu otomatisasi. Makanya harus di PPA harus menggunakan istilah itu, otomatisasi pembayaran. Jadi atmata ad-dafa' al-mali atau otomatisasi pendaftaran, atmata tasjil. Biar keren lah. Jadi prodi PPA itu pakai bahasa-bahasa yang tidak ada di kamus kuno lah, pakai baru. Pakai atmata, rohmanah. Wa'en bagi internet atau antarnat al-asya wal hasba as-sahabiyah. Al-hasba as-sahabiyah itu kalau yang orang komputer tahu ya, clouding computing. Cloud. Dia nggak tahu. Cloud kalau orang komputer tahu. Wal khadamat al-mubtakirah dan layanan-layanan yang inovatif, kreatif, ad-da'imah yang menguatkan laha maring ini nizamit baini, sistem pengantara antara makhluk yang. Dan sekarang rinciannya. Coba lanjut. Ini sudah sama. Ini sama dengan yang bahasa Indonesia tadi. Ini sebenarnya ada slide tapi belum sampai kepada panitia ya. Jadi gini, revolusi industri itu kalau diperas itu sebenarnya ada 3 tempat gitu.
Yang pertama itu adalah at-tahawul ar-raqbi wa takamul lisalasilil qimah al-'abdiyah wal ubudiyyah. Jadi at-tahawul ar-raqbi yang telah merah-merah. Yang tengah sendiri kan as-saurah as-sinayah ar-rabi'ah di revolusi industri. Dan agak meluar yaitu at-tahawul ar-raqbi itu transformasi digital. Transformasi digital. Kemudian wat-takamul komprehensif ya. Dan komprehensif di salah sinul qimah al-'abdiyah pada rantai-rantai nilai al-'abdiyah yang horizontal, yang vertikal, wal ufuqiyah dan horizontal. Kemudian yang kedua, revolusi industri itu adalah bagaimana nilai-nilai yang terangkai di antara masyarakat, di antara ilmu pengetahuan, di antara sesuatu yang berhubungan antara satu orang dan orang lain, kelompok dan kelompok lain, itu dijadikan atau ditransformasikan menjadi punya semacam tadi diterangkan. Kalau biasanya belajar mengajar itu tatap muka, tapi itu bagaimana tatap muka itu ditransformasikan menjadi arahnya itu semacam itu. Kalau jual beli itu biasanya adalah pembeli datang kepada penjual, kepada toko. Itu bagaimana ditransformasikan supaya menjadi. Nah, kalau biasanya dulu orang mengaji Al-Quran itu datang kepada kiai, setoran musyabahah, wajah, sebagainya. Itu bagaimana ditransformasikan menjadi kita. Surat menyurat. Kalau biasanya misalnya mau minta persetujuan skripsi, ACC pembimbing, itu datang mau menemui pembimbing, itu bagaimana ditransformasikan supaya itu jadi semuanya itu aspek kehidupan akan diarahkan digitalisasi. Semuanya digitalisasi. Kalau selama ini kita membaca kitab, kita ambil dari rak dan membuka halaman berapa, semuanya itu akan ditransformasikan jadi kita. Kita tidak perlu membalik-balik kertas, tapi cukup sentuh misalnya angka 7 keluar dalam revolusi industri dari dari pelayanan dan hasil produksi segala macam itu pengennya itu adalah Ar-Rahmanah al-Asya, segala sesuatu digitalisasi. Nah, bagaimana digitalisasi bahasa? Itu juga semacam itu. Dari bahasa Arab, saya nggak tahu sudah ada produknya atau belum. Ya, seperti saya katakan tadi, kita ngobrol dan teman kita yang orang Arab lah, orang. Itu kalau selama ini kita bersurat-suratan dengan orang Arab, kita memakai layanan terjemah, lembaga terjemah yang terjemah. Nah, ini saya mau surat ke sana, tolong terjemah. Tapi revolusi industri itu mengarahkan kepada kita bagaimana kita tidak perlu datang ke layanan terjemah, tapi cukup dengan digitalisasi. Jadi kita ngomong pakai bahasa Jawa,
kabaripun Budi Syekh Ahmad. Bagaimana itu supaya di sana menjadi keifahan? Mohon maaf Syekh Ahmad, saya ingin mendapatkan kiriman buku terkait dengan pendidikan dan atau pengajaran bahasa. Afwan ya Syekh Al-Karim Ahmad Al-Murid Andursin ilaina al-kutub al-fir'an al-tahlim al-lughah. Bagaimana supaya bisa jadi adalah revolusi industri. Oke, sekarang lanjut kepada problem. Sebelum kita mengarah kepada problem yang kita hadapi itu kan problem bahasa Arab. Seperti saya sampaikan itu kita itu bukan orang Arab, tapi sangat cinta dengan bahasa Arab. Itu berbeda problemnya dengan orang Arab sendiri atau natif ini problemnya orang Arab dengan bahasa Arabnya itu berbeda dengan problem kita dengan bahasa Arab. Jadi ada problem bagi kita bukan penutur bahasa Arab, tapi cinta bahasa Arab. Kita punya problem. Orang Arab yang native speaker atau native Nabiya itu mempunyai problem terkait bahasa. Nah, baik. Monggo lanjut. Ya, sekarang problem internal bagi native Nabiya. Jadi orang-orang Arab sendiri, bukan kita loh, bukan kita. Orang-orang Arab sendiri terhadap bahasa mereka itu mempunyai problem. Yang pertama adalah 72% pengguna medsos di kawasan Timur Tengah menggunakan bahasa sangat sedikit yang menggunakan bahasa Al-Quran. Yang kedua, orientasi masyarakat Arab cenderung memprioritaskan bahasa sebagai modal. Ya apa? Mereka lebih senang belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Tapi kalau di Mesir, ya ini sebenarnya problem tapi membawa keuntungan. Kalau di Mesir itu ada masjid besar, masjid. Kalau di Mesir itu ada lembaga yang mengajari bahasa Indonesia kepada orang Mesir. Nah itu peminatnya banyak. Kalau tadi di paparan saya katakan publik, itu keuntungan. Jadi mereka semangat karena ada janji. Jadi pembelajarannya gratis, orang Mesir bisa belajar bahasa Indonesia. Dan yang kedua nanti yang al-mutafawwidin yang adalah rankingnya bagus, itu mereka mendapatkan beasiswa atau kuliah. Dan mereka semangat. Ya meskipun prosentase kita dalam bahasa Indonesia untuk mempengaruhi orang Arab belajar bahasa Indonesia sedikit. Tapi itu adalah problem bagi orang. Karena apa dengan demikian? Ya mereka akan lebih meluangkan waktunya untuk belajar bahasa daripada memperdalam bahasa Arab. Apalagi bahasa Inggris. Namanya orang Mesir, orang Arab kan terakhir itu orang Mesir sudah berani menikahi makanya kalau digitalisasi bahasa Arab
Sebenarnya tidak ada problem itu. Tapi yang rajanya komputer, Bill Gates, itu mertuanya orang Arab. Iman. Bill Gates itu hanya punya satu putri. Satu putri. Putrinya itu, putri yang satu-satunya itu dinikahi sama orang Mesir. Dinikahi sama orang. Jadi kalau pengen mendigitalisasi bahasa gampang. Tinggal ngomong sama mertuanya. Apa menantu? Bahasa Arab digitalisasi. Oh, saya kasihan sekali. Jadi kalau untuk digitalisasi, ya, sangat. Selanjutnya yaitu standar sosial yang salah. Bahasa asing dianggap sebagai simbol kemajuan dan kemodernan. Ini juga terjadi di negara-negara Arab. Di Mesir juga gitu, kalau ada orang bahasa Inggris hormati. Ya. Dan yang selanjutnya, problem adalah kurangnya kemampuan membaca ini harus diatasi. Karena masyarakat di sana itu yang juga di Indonesia itu lebih suka membaca informasi dari sumber asli. Itu hanya akademisi yang tingkatan S11. Baik, lanjut. Problem eksternalnya adalah gencarnya media sosial. Ini baik di Indonesia maupun di Arab sana, itu media sosial sangat-sangat besar. Dan itu membuat masalah. Yang kedua yaitu standar ilmiah yang harus menggunakan bahasa asing. Ini celakanya. Ini bagi kita para akademisi itu mengalami hal yang sangat memprihatinkan. Bahwa suatu artikel itu bisa dianggap artikel yang berkelas internasional. Kalau disampaikan atau ditulis dengan bahasa sehebat apapun suatu artikel ilmiah penemuan yang baru dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau ditulis pakai bahasa Indonesia, enggak lah. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, kurang. Kalau pakai bahasa Inggris, dianggap lah. Problem yang ketiga, istilah-istilah dalam era industri ini selalu menggunakan bahasa coding, computing, industrial revolution, semuanya itu pakai bahasa Inggris. Ini ke lembaga bahasa Arab. Lembaga bahasa Arab itu tidak bergegas, tidak cepat-cepat menarik atau mengarabkan istilah-istilah bahasa asing. Artinya apa? Nanti bahasa asing itu akan digunakan oleh orang-orang Arab. Tadi otomatisasi alat. Ini kan karena tidak ada matahari itu jarutnya apa? Jadi matahari 10. Ya? Kalau mata itu yang nggak cocok. Ini karena apa? Yaitu karena lembaga bahasa Arab itu terlambat di dalam mengarab. Kalau Indonesia sih bahasa Oboe, dan dilalahnya yang lembaga bahasanya tidak tahu. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia itu berapa itu yang dari Arab? Berapa yang dari Jawa? Seakan-akan kita tidak. Kalau bahasa Arab supaya
tetap punya identitas. Nah, ini sebenarnya pantang ya. Aib. Kalau kosakata asing itu masuk, kemudian masuk menjadi entry bahasa Arab tanpa di Arab. Yang tadi itu mata. Itu kecolongan. Kalau rok mana itu lumayan, rok. Tadi saya lumayan. Mata, antarnat. Itu kecolongan. Otomatisasi. Kalau misalnya orang Arab nggak mau, ya ini nanti kita cobalah otomatisasi bahasa Arabnya. Tapi harus ada kalimat yang ja'alahu ahliyan, jangan itu panjang. Tapi ya harus satu kata. Harus satu kata. Oke, lanjut. Sekarang problem kita. Sekarang problem internal yaitu natif nabi ghayr. Kalau orang biasanya natif nabi ghayr. Ghayr tapi natif nabi ghayr. Problem kita itu masih dominan jadi kita belajar nahwu sorof atau bahasa itu pertama-tama yang diajarkan itu adalah kaidah. Sebelum kita tahu contoh isim, kalimat isim itu apa, kita sudah dicekoki al-ismu huwa. Gitu. Sebelum kita tahu contoh di dalam kehidupan sehari-hari tentang al-kalam itu apa, kita sudah dicekoki itu al-kalam huwa. Itu akhirnya apa? Akhirnya cara berpikir kita itu apa itu namanya akan merasa aku salah. Dan ini saya rasakan. Saya ke Mesir. Pusing. Kenapa? Orang ngomong Mesir, orang ngomong bahasa Arab itu tidak pakai kaidah sorof. Iktib. Apa yang iktib? Apa itu? Idrop dan idrop. Ya? Idrop. Kan iktib. Belum lagi apa nahunya. Kalau kita dengerin khutbah orang Mesir, kalau kita satu khutbah panjang deh. Kita hitung nih nahunya salah. Itu di satu sisi lah kita tapi di sisi lain itu sulit adaptasi dengan apa namanya berbagai macam penggunaan karena di otak kita itu kok tidak hidup kita salah. Tapi tidak dari apa namanya dari penggunaan baru ini. Yang kedua, menjadikan kaidah bahasa sebagai atraksi eksibisi. Kalau bisa menghafalkan alfiah yang mundur, hanya gimana gitu loh. Kamu alfiah itu alat. Ibadah ini kalau kamu bisa mengiris apa namanya apel, mengiris kaki dengan batu, bukan mempermainkan pisau kayak gini itu apa? Nah kita itu masih seperti itu. Jadi kalau menghafalkan alfiah keluar kepala, apalagi membacanya mundur, itu jangan bisa. Menurut saya seperti orang itulah orang aktor di panggung-panggung itu bisa memainkan.
Peso itu digunakan untuk mengiris. Kalau bisa mengiris dengan bagus, itu artinya kamu bisa menggunakan alat. Dan oleh karena itu tidak jarang ya. Tidak jarang orang yang hafal Al-Quran bahkan syarah. Tapi begitu membaca kita menerapkan itu kesalahan. Jadikan kaidah bahasa sebagai tujuan bukan alat. Nah, selanjutnya adalah perasaan minder atau estimate dalam mempraktekkan bahasa. Dan di samping itu ya, buku Qawaidul Al-Arabiyah yang ada di kita, yang ada di sesuai dengan cara saya pikir. Orang Arab itu dalam rangka untuk mempermudah orang-orang non-Arab bisa bahasa Arab, banyak membuat mulai dari an-nahwul wal al-Arabiyah lin-nasi, al-Arabiyah baina aidi. Tapi nuansa dan suasana yang ada di dalam tetap suasana Arab. Belum suasana kita orang Indonesia. Suasana kita orang Indonesia itu biasanya begitu. Ya contoh-contohnya yang ada di dalam buku ini suasana Indonesia. Pertanian, huruf, alam, kalau. Dan demikian juga pintu masuk untuk mendalami atau mempelajari kaidah bahasa harus dengan pintu masuk kaidah subjek. Supaya apa? Supaya adaptasinya itu tidak terlalu melompat. Misalnya contoh di Nahwul Wadih itu aja ada. Karena al-haramu hilang. Al-haram. Al-haram adalah orang yang sudah cukup. Al-haram itu apa? Kirami. Orang belajar kaidah atau bahasa. Tapi contoh-contohnya contoh asing. Itu lumayan. Si teman itu yang saya alami di usia SD itu ya. Belajar nahwu hijri. Contohnya apa? Ja'a-Zaid. Kok sepuluh Zaid? Di kampung itu orang sing jenenge Zaid. Tapi Zaid itu apa? Mesin jahit. Apa penjahit. Saya waktu kecil. Jadi memberikan contoh nama orang itu kan nama yang akrab ya. Belum. Makanya perlu ada buku kaidah bahasa Arab. Mulai dari contoh-contohnya adalah kemudian pintu masuknya adalah pakai masuk ya kaidah kenalan. Hanya saya itu membuat bahasa itu kaidahnya berbeda dengan Jurumiyah, Alfiah dan bisa saya buat mulai dari yang terkecil. Bagaimana kalimat isim fi'il. Nah, isim fi'il huruf ketika masuk isim fi'il huruf kalimat tersebut ketika diberi keterangan dan yang kecil kemudian agak luas dan buat itu kurang ya nggak ada yang mempopulerkan. Nah itu ya, itu problem. Lalu solusi
Solusinya adalah satu, melumpuhkan kesadaran bahwa bahasa Arab adalah masuk pemikiran dan sejarah. Dan tadi disampaikan oleh Syekh Azhar, Syekh Wakil Dekan, ya, belajar bahasa Arab itu bukan hanya sekedar belajar yang namanya suatu alat komunikasi. Kita harus sebagai pintu maksudnya ingin agamamu dalam sejak mempelajari kitab-kitab para ulama. Supaya kamu bisa mempelajari kitab para ulama, membaca dengan baik dan sebagainya. Di bahasa Arab itu begitu. Ini harus disadari. Kalau kamu ingin membangun peradaban yang hebat dan Islam, dia harus membaca sejarah Islam. Buku apa itu? Ya Ibnu Athir, Al-Qadhi, Bidayah, Tarikh, Ibnu Khaldun. Wah. Bagaimana caranya? Caranya kamu bisa baca. Kalau kamu adalah seorang penyuluh, pemuka agama, kiai, menjawab permasalahan keagamaan di masyarakat, dia harus membaca buku-buku ulama. Buku ulama bahasa apa? Bahasa Arab. Supaya bisa. Nah, itu. Bahasa Arab adalah lautan yang penuh mutiara. Kreatif dalam menemukan dan mempraktikkan mutiara. Selalu menggunakan bahasa Arab dalam ini keuntungan mahasiswa PBN harus mempunyai tekad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setiap ketemu dan Tuhan harus berbahasa Arab. Terus ada yang salah, nggak apa-apa salah. Belepotan, nggak apa-apa belepotan. Campur-campur Arab. Wisata Burhan, anak urid tanda tangan, nggak apa-apa anak urid tanda tangan.